Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrafian Alfariski dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Rani Jayanti selaku pengampu mata kuliah membaca. Kali ini saya akan membahas dan menerangkan tentang apa itu membaca fungsional dan membaca perkembangan. Langsung saja kita ke pengertian tentang membaca fungsional. Membaca fungsional adalah proses membaca yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, untuk memecahkan masalah, untuk menyegarkan sikap dan pandangan keduniaan, untuk mendapatkan ide baru, untuk mendapatkan gagasan pokok, dan sebagainya. Pendapat ini disampaikan oleh Haris, seorang ahli, pada tahun 1962. Jadi menurut Haris, membaca fungsional itu adalah tujuannya itu untuk memecahkan masalah, juga untuk menyegarkan sikap tentang pandangan keduniawian, dan juga untuk mendapatkan ide baru dan gagasan pokok. Itu menurut Haris. Sedangkan fungsional sendiri memiliki dua arti. Fungsional adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Fungsional memiliki arti dalam kelas adjektivita atau kata sifat, sehingga fungsional dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Tata bahasa fungsional sebenarnya adalah nama sekumpulan teori linguistik yang secara umum dapat digolongkan ke dalam linguistik fungsional, termasuk di dalamnya fungsional discourse grammar yang dikembangkan oleh linguis Belanda Simon Dick dan systemic functional grammar yang dikembangkan oleh linguis Inggris Michael K. Halliday. Secara umum, tata bahasa fungsional TBF adalah teori yang berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya. Karena hal itulah, maka pengembangan teori ini memusatkan perhatiannya pada tiga hal yang saling berkait, yaitu fungsionalitas bahasa alamiah, fungsionalitas relasi yang terjadi pada berbagai tingkatan susunan tata bahasa, dan yang ketiga adalah sasaran yang ingin dicapai, yaitu keterpakaian teori ini sebagai alat analisis atas berbagai aspek bahasa dan pemakaian bahasa. Untuk merealisasikan hal-hal di atas, pengembangan teori-teori TBF harus memenuhi tiga standar kecukupan, yaitu kecukupan tipologis, artinya aturan dan prinsip-prinsip teori ini harus dapat diterapkan dalam bahasa alamiah manapun. Kedua adalah kecukupan pragmatis, artinya rumusan apapun yang dikemukakan oleh teori ini harus dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana ungkapan-ungkapan kebahasaan dapat secara efektif dipakai dalam interaksi komunikatif. Yang ketiga adalah kecukupan psikologis. Artinya, apapun yang dikemukakan oleh TBF harus sesuai dengan hal-hal yang telah diketahui mengenai mekanisme pemrosesan psikologis yang terjadi dalam pemakaian bahasa alamiah. Kita ke membaca pengembangan. Pengertian pengembangan kompetensi membaca adalah suatu cara atau proses untuk menemukan gagasan, informasi, dan pengetahuan dari bahan-bahan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar. Sedangkan pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1988. Tujuan pengembangan bahasa untuk anak usia dini adalah agar anak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membaca dan menulis. Dengan demikian, belajar membaca dan menulis sudah dapat diawali sejak usia dini, yaitu kesadaran, literasi, dan eksplorasi dengan lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengertian dan pembahasan tentang
membaca fungsional, dan membaca perkembangan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan semuanya dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.